Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Trijanto. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dari jurusan Teknik Informatika kelas A dengan NIM 2006051100005. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Matematika Diskrit yang dibimbing langsung oleh Pak Okta. Pada pertanyaan pertama, ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program 1 memiliki kompleksitas big O n kuadrat, program 2 memiliki kompleksitas big omega n kuadrat, dan program 3 memiliki kompleksitas big theta n kuadrat. Program manakah yang paling baik? Nah, jawaban saya adalah big theta n kuadrat. Kenapa? Karena big theta ini adalah yang paling bagus dalam mendeskripsikan suatu program. Karena big theta ini terdapat 2 batas sekaligus, yaitu batas atas dan batas bawah. Grafiknya seperti berikut. Nah, maksud dari grafik ini adalah nanti running time-nya itu tidak akan lebih dari batas atas yang diberikan dan dia tidak akan di bawah atau kurang dari batas bawah yang diberikan. Jadi big theta ini lebih kompleks atau lebih rinci dalam mendeskripsikan suatu program. Nah, kenapa saya tidak mengambil big O atau big omega? Karena big O ini hanya memberikan batas atasnya saja, yang bermaksud dia running time-nya itu tidak akan lebih dari batas atas yang sudah diberikan. Sedangkan big omega ini adalah dia hanya memberikan batas bawah saja, atau nilai minimal dari suatu minimal running time minimal yang akan waktu minimal dari sebuah program. Jadi program kita nanti minimal berjalannya waktu itu adalah seperti fungsi yang diberikan ini. Nah, untuk big theta, nah dia lebih kompleks, dia lebih rinci, dia sudah ada batas bawah dan batas atasnya. Itulah kenapa saya mengambil big theta. Nah, untuk sebenarnya dari tiga jenis ini yang paling populer adalah big O. Kenapa? Karena big O ini batas atas. Jadi dalam menganalisa suatu program itu yang terpenting adalah batas atasnya. Seberapa lama nanti sebuah program itu akan berjalan? Seberapa lama? Ya, jadi dia yang paling sering digunakan untuk mendeskripsikan sebuah program. Nah, alasan lainnya juga karena dia mudah dalam dicari nilai dari big O-nya. Misal n plus 3, ini big O-nya adalah n kuadrat plus n plus 3, ini big O-nya adalah n kuadrat. Sedangkan sin n, ini big O-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena nilai maksimal dari sin adalah 1. Jadi yang paling tinggi. Nah, untuk mencari ini, n kuadrat plus n plus 3, kenapa big O-nya adalah n kuadrat? Karena dia ordernya lebih tinggi. Untuk ordernya seperti berikut. Nah, ini maksudnya konstanta atau 1 atau angka yang lain itu ordernya yang paling rendah. Seperti ini ya. N plus 3. 3 ini artinya konstan. Sedangkan ini N adalah linear. Ya, linear ini ordernya lebih tinggi dari 3. Itulah mengapa big O n plus 3 adalah N. Begitu juga dengan N kuadrat plus N plus 3. Ya, N kuadrat ordernya lebih tinggi daripada N. Nah, nanti seperti itu. Selanjutnya, kembali lagi kenapa alasan saya mengambil big theta. Dalam jawaban saya, ya karena dia lebih kompleks. Tetapi, kenapa big theta tidak lebih populer daripada big O? Karena big theta ini sulit dalam mencari batas bawah dan batas atasnya sekaligus. Ya, misal saja n plus 3 ini big theta-nya masih mudah dicari, yaitu n yang maksimal dari n. Nah, sedangkan untuk fungsi trigonometri dan logaritma, dia akan sulit dalam mencari
datanya. Nah, tapi karena pada soal kali ini big datanya sudah diketahui n kuadrat, nah maka saya mengambil big data. Jika saja kita disuruh untuk mencari nilai masing-masing big O, big omega, big theta, maka yang lebih populer. Itulah alasan mengapa big data ini kalah populer dari big O. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dalam materi tree dan graph, apakah yang membuat tree dan graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Untuk singkatnya, tree dan graph ini memiliki perbedaan, yakni jenis modelnya pada tree hierarki, sedangkan pada graph jaringan. Pada tree terdapat hubungan parent and child dan tree dan root atau akar, sedangkan pada graph ini dia tidak memiliki parent and child ataupun akar, tapi dia terminologinya adalah adjacent. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Nah, perbedaan selanjutnya pada tree tidak memiliki loop, sedangkan graph ada loopnya. Dan tree ini lebih simpel dan sederhana, sedangkan graph ini lebih kompleks dan rumit. Contohnya seperti berikut. Persamaannya untuk tree dan graph bentuknya seperti ini. Ya. Jadi pada tree ini bentuknya adalah hierarki atau bertingkat, yang mana maksudnya adalah pada node A itu tingkatannya lebih tinggi daripada node B dan C. Begitu juga dengan D, E, dan begitu juga B dan C, ini tingkatannya lebih tinggi daripada D, E, F, G, dan H. Nah, sedangkan pada graph, dia ini bentuknya adalah connected atau jaringan seperti berikut. Jadi U ini terhubung dengan B dan dihubungkan oleh sebuah H, kemudian P berhubung dengan W dengan X, V dan X, ya, seperti ini. Untuk perbedaan selanjutnya, pada tree ini terdapat parent and child, kemudian ada root. Nah, sedangkan pada graph ini hanya ada adjacent. Sedikit saya jelaskan, parent ini maksudnya adalah seperti contoh, misal node A. Node A ini adalah parent dari node B dan C. Nah, atau bisa juga disebut node B dan C ini adalah child dari A. Jadi jika di atas maka dia adalah parent, sedangkan jika dia di bawahnya maka dia adalah child dari node yang ada di atasnya. Nah, untuk root ini adalah awal mula dari sebuah tree. Jadi dia seperti akarnya. Awal mula dari tree itu berlangsung. Nah, untuk graph ini dia terminologinya adalah adjacent. Jadi bukan parent, child, atau root seperti tree. Jadi dia dinamakan dengan adjacent. Adjacent ini adalah seperti berikut. U dan V ini adalah sebuah adjacent. Kenapa? Karena dia dihubungkan oleh sebuah edge. Nah, begitu juga V dan W, karena dia dihubungkan oleh sebuah edge, maka dia disebut sebagai adjacent V2, V3. Nah, tetapi jika dia tidak dihubungkan oleh sebuah edge, maka dia tidak bisa disebut dengan adjacent. Jadi syarat dia disebut sebagai sebuah adjacent adalah dihubungkan langsung oleh sebuah edge. Untuk selanjutnya, pada tree ini dia tidak dapat memiliki loop. Jadi dia hanya hierarki saja ke bawah. Ya. Sedangkan pada graph, ya ini terdapat loop dan loop diri. Nah, yang dimaksudkan loop ini seperti apa? Maksudnya adalah path dari graph. Misal contoh, path-nya itu adalah dari V2 ke V1. Nah, jadi dia bisa berulang atau memiliki siklus dari V2 ke V3 ke V4, kemudian kembali lagi ke V2. Itu boleh. Jadi dia boleh berulang. V2 terus kembali ke V2 lagi, terus ke V1. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaan selanjutnya lagi,
pada tree ini dia lebih simpel dan kompleks, lebih simpel dan sederhana, sedangkan pada graf ini dia lebih kompleks dan rumit karena yaitu tadi terdapat bisa berulang tadi ya. Jadi misal dari V2 ke V5 itu bisa berputar-putar dulu dari V2, V3, V4, V2, V1, V2, V4, V5 itu. Dan pertanyaan selanjutnya, tentukan kompleksitas algoritma dalam notasi Big O, mulai dengan menganalisa setiap baris. Nah, baik di sini kita dapat melihat bahwa jawaban. Nah, ini jawabannya adalah kompleksitasnya adalah n kuadrat. Kenapa? Karena kita analisa per baris ya. Jika pendeklarasian variabel, maka Big O-nya adalah 1. Nah, ini sum sama dengan 0, II sama dengan 0, JJ sama dengan 0, JJR sama dengan 0. Ini bisa disebut dengan pendeklarasian variabel, maka Big O-nya adalah 1. Nah, sedangkan untuk for perulangan, ini Big O-nya adalah n. Begitu juga dengan di dalam for, itu nanti Big O-nya adalah n. Jika terdapat for perulangan, maka Big O-nya adalah n. Nah, sedangkan untuk ini, pada baris ini, for ini kan terdapat nested loop atau loop bersarang. Nah, jadi nanti Big O-nya itu adalah perkalian dari for ini, jadi n kali n kuadrat. Nah jadi nanti dalam body nested loop ini juga n kuadrat. Nah, itulah mengapa kompleksitas atau analisa programnya itu untuk Big O adalah n kuadrat, karena ini n kuadrat plus n plus 1 itu adalah untuk Big O-nya adalah n kuadrat, karena order tertinggi dari n kuadrat plus n plus 1 adalah n kuadrat, seperti yang dijelaskan pada slide ini. Pada slide ini ya. Nah, ini n kuadrat plus n plus 1. Baik, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penuturan saya yang kurang jelas. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.